Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan Visual Folk Pro 9. Pada saat ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ada fungsi filter. Ya, nanti kita akan gunakan fungsi filter, di mana di sini kalau kita lihat data ini, ya, untuk sementara ini memang data ini baru 8 ya. Dan ini tentunya data ini bisa lebih dari ini. Ya, bisa 100, 200, bahkan mungkin lebih dari 1000 data. Nah, kemudian nanti kita akan membuat di bagian di sini, ya, di bagian atas ini kita akan menyebutkan misalnya nanti berdasarkan nama anggota, ya. Nama anggota beberapa huruf, ya. Maka untuk data-data yang hurufnya sesuai yang kita sebutkan itu yang muncul, sedangkan yang tidak ada huruf yang disebutkan itu tidak akan muncul. Nah, jadi nanti dengan filter maka kita akan akan gunakan untuk memfilter, untuk menyeleksi, memilih data-data sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Ini tentunya bukan sekedar nama anggota, ya, bisa judul, bisa tanggal, atau mungkin nomor atau yang lainnya, ya. Jadi ini saya contohkan saja misalnya terkait dengan nama anggota. Oke, kita mulai. Ya, saya keluar dulu dari sini. Oke, seperti ini ya. Ya, kita membuat ini ya, pakai label aja di sini. Kita klik label ini huruf A, kita letakkan di sini. Misalnya labelnya kita namakan nama. Atau mau lengkap boleh aja nama anggota. Ya, nama anggota. Oke, seperti ini. Oke, ini nama anggotanya, kata anggotanya hilang ya, tidak kelihatan. Maka kita bisa auto size-nya, ini yang tadinya false ya, kita ubah menjadi true. Oke ya, sehingga sudah keluar nama anggota ya. Nah, kemudian berikutnya kita pakai text box ya. Kita text box, kita klik, kita letakkan di sini. Nah, ini nanti text box ini nanti untuk menuliskan beberapa huruf yang dimana dengan huruf yang kita tuliskan itu nanti data hanya menampilkan nama data yang nama anggotanya sesuai dengan yang kita tuliskan. Ya, kemudian kita tambah tombol aja. Ini sebenarnya boleh langsung dari sini, boleh juga untuk kita berikan tombol ya, tombol untuk mengeksekusi. Oke, kita pakai tombol saja. Ya, misalnya tombolnya ini, ya misalnya tombolnya kita namakan saja tampilkan gitu ya. Oke, kita tuliskan tampilkan. Oke, tampilkan. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita run, ya misalnya run gini, kita jalankan ini, ya misalnya kita tuliskan huruf A, misalnya huruf A, kemudian kita klik enter ya. Maka mana yang ada A-nya atau yang tidak ada A-nya, maka tidak muncul gitu ya. Mungkin atau boleh aja dua huruf, misalnya di sini ada AN gitu ya, kita tulis AN. Nah, AN kita enter ya. Maka nanti ini ada AN, ada di sini AN. Nah, berarti data pertama ini masuk. Kemudian yang kedua Soeharno Budiman ini tidak. Oh, ini ada AN masuk juga. Kemudian ini ada, oh ini ada AN. Ini Revina, AN-nya, oke, ini ada AN juga ya. Oh, ini ada AN semua nih, benar. AN. Ah, ini ya, ini tidak ada AN-nya ya. Nah, ini nanti tidak muncul nih. Nah, gitu ya. Ini ada AN, ini AN. Atau mungkin bisa juga kita tulis man. Nah, gitu ya. Man, enter. Nah, maka yang ini ya.
Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan coba ya. Jadi ini nanti tampilannya seperti itu ya, cuma di sini kan tentunya belum berfungsi. Oke. Kita akan coba bagaimana untuk supaya ya, begitu kita tuliskan beberapa huruf ya, kita klik tampilkan, maka yang tampil hanya yang di dalam nama anggota ini ada unsur kata-kata ini ya, yang tidak muncul gitu ya. Baik, kita akan coba buat ya. Ya, di sini karena ada tombol maka saya akan fokus pada tombol tampilan ini. Oke. Nah, maka di tombol tampilan ini, tombol tampilkan ini ya, kita akan buat satu perintah filter ya, filter. Coba kita double klik di sini. Nah, jadi kita akan berikan di sini ya, oke, tentunya karena ini filenya adalah apa kemarin, pinjaman ya, pinjaman. Saya coba ini dulu ya, select pinjam barangkali ya. Oke, salah, pinjaman. Oke, select, transaksi, maaf ya. Kemarin kita gunakan transaksi. Oh ya, transaksi ya. Jadi kalau kita berikan browse gini. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Jadi nanti NM anggota, nanti yang kita akan ini adalah NM anggota ini yang akan kita filter. Ya, ini saya coba sebelum masuk ke sana, saya akan langsung saja dari sini ya. Saya langsung dari sini bagaimana cara memfilternya untuk kemudian nanti kita akan aplikasikan di dalam form ya. Nah, perintahnya kalau kita ingin ini kita hanya menampilkan beberapa data di mana yang kita sebutkan, maka punya perintahnya adalah gini ya, set filter ya, set filter to, nah gini ya, kemudian add, nah gitu ya, add. Nah, kita sebutkan hurufnya, mau berapa huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, atau berapa ya. Nah, jadi misalnya tadi AN ya, nah AN karena huruf maka kita apit dengan tanda petik ya, boleh tanda petiknya dulu, jadi awal akhir gini ya, kemudian AN misalnya. AN, koma, kemudian kita sebutkan nama fieldnya ya. Nama fieldnya adalah NM underscore anggota. Kurung tutup, begini. Ya, ini saya panjangkan dulu. Nah, untuk menyatakan ada atau tidak, maka kita kalau ada itu kita nyatakan dengan sama dengan ya, kalau ada itu berarti nilainya tidak 0, berarti tidak itu bisa crash, tidak sama dengan ya, tidak sama dengan ini nulisnya crash, atau boleh lebih kecil lebih besar boleh ya. Jadi untuk menyatakan tidak sama dengan itu boleh lebih kecil lebih besar boleh, pakai crash juga boleh, pakai crash ini ya. Nah, untuk menyatakan kalau 0, kalau tidak ada itu berarti nilainya 0. Berarti kalau ada berarti nilainya tidak 0 gitu ya. Atau nilainya angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, angka 1 ini artinya apa? Bahwa AN itu di digit keberapa gitu ya. Jadi ini misalnya di baris pertama ya, kita bisa lihat di sini. Ini AN yang pertama ini adalah di baris di apa? S1, Y2, I3, L4, F4, F5 berarti yang ke-6 ya, AN itu nanti nilainya 6. Ya, kemudian ini AN yang terakhir. Nah, ini
Ya benar ya. Nah gitu ya. Oke, misalnya kita berikan 0 aja, ya tidak sama dengan 00, berarti ada. Kita coba enter, ya kita klik di sini. Nah, sudah berkurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7. Kemudian saya tambah misalnya man, ya. Man, saya tambah ini, ya bukan an tapi man. Nah, kalau man berarti apa? Silvandari ini tidak ada an-nya ya. Jadi nanti man itu hanya di apa? Budiman ya. Ini kebetulan Budiman ada 2, Suwarno Budiman ya. Coba kita enter. Klik. Nah, benar ya, hanya ada 2. Ya, jadi dari data yang banyak tadi itu hanya 2 yang di dalamnya ada kata man. Nah, gimana kalau kita ingin munculkan semua? Nah, tinggal kita berikan set, ya, set filter to. Nah, gini ya. Nah, kalau set filter to kita berikan perintah ini, maka kita klik langsung muncul lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada, maka kita akan muncul lagi semuanya, ya. Nah, kemudian kita coba sekali lagi ya, misalnya kita akan munculkan yang ada apa ya, yang kira-kira ada tidak terlalu banyak ya. Misalnya huruf W misalnya ya. W ini oke ya, Suwarno ada, Dwi ada, ini ada, Astri ya. Oke. Oke, saya kira enggak semuanya ya. Coba huruf W kita kali lagi pakai ini. Ya, kita boleh menggunakan perintah yang pernah kita berikan sebelumnya ya, boleh. Jadi tidak harus menulis lagi. Oke, kita tulis W misalnya di sini. Oke ya, seperti itu. Nah, tentunya nanti saat memberikan perintah ya, saya klik set filter itu dulu untuk kembali lagi. Nanti tentunya kita tidak menuliskan huruf begini. Hurufnya ini akan dibuat dalam variabel tertentu ya. Misalnya kita nulis apa? NM sama dengan W ya. Tanda petik W. Ah gitu ya. Tanda petik W. Oke. Ya, ini belum pengaruh apa-apa. Nah, kemudian W yang ini kita ganti nih. Kita ganti menjadi NM. Nah, gitu. Ya, jadi ini membacanya bukan mencari yang ada kata NM, bukan. Akan mencari data di mana NM di sini adalah memori atau variabel, di mana variabel itu adalah W. Nah, gitu ya. Oke, maka begitu kita enter, kita klik sini, nah maka yang muncul adalah nama-nama yang di dalamnya ada huruf W-nya. Ya, ini bisa kita ganti lagi nih, misalnya kita ganti huruf apa? No misalnya ya, atau jangan no lah ya. Misalnya na. Nah, gini ya. Na, udah kita langsung boleh aja klik di sini ya. Nah, ternyata na itu hanya ada 2 ya, Revina dan Silvana. Nah, gitu ya. Oke ya, saya kira mudah-mudahan penjelasan di sini udah cukup seperti itu. Kita akan masuk eh, ke dalam apa? Form tadi ya, ke form. Oke, kita coba enter di sini. Oke ya. Jadi ya, yang akan kita isi adalah ditampilkannya ini ya. Coba kita double klik di sini. Ya. Misalnya ini kan, bentar ya, ini adalah teks 1 ya, teks 1. Nah, nanti kita akan nuliskan datanya di teks 1 ini. Maka teks 1 ini kita buat variabel tertentu ya. Jadi misalnya, oke, bentar.
Nah, tadi ini ya. Oke, ya yang ini ya. Kita akan tampil ini, kita tuliskan di sini misalnya NM ya, sama dengan yang ini tadi ya, NM. Misalnya saya namakan aja variabelnya NM. NM sama dengan this form teks 1, oke, teks 1 titik value. Oke. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita apa yang kita tulis di dalam text box tadi itu sebenarnya data itu akan ditampung dalam text box ini, this form text 1 value. Untuk kemudian sekarang begitu kita klik tampilkan, dia akan kita ambil dalam variabel namanya nm. Nah, kemudian kita baru tampilkan sekarang apa kita buat filter tadi ya. Ini sebenarnya mau di-copy langsung dari sini juga boleh sebenarnya ini ya. Ya, jadi ini oke, saya copy aja ya. Nah, ini. Ya, saya copy ya. Copy, kemudian saya letakkan di sini. Ya, paste. Nah, gitu ya. Coba ya, ini kalau kita run, coba sudah jalan atau belum. Oke, kita klik. Nah, belum ya. Oh, ini ada yang salah ya. Ini kenapa emang tidak ya, kita kalau bisa gini, oke ya, ini dianggap salah ya. Nggak salah karena mungkin file atau tabel yang sedang dibaca itu bukan tabel pinjaman ya. Jadi ini harusnya sebelum set filter kita berikan atau kita berikan perintah select pinjaman. Oke. Ya, untuk mengakhiri suspend ya, ini pakai ini ya. Kita pakai kotak biru ini, kita klik, kemudian kita tutup. Oke. Ya. Ya, jadi ini kebetulan di sini yang terbuka anggota, padahal data yang sebenarnya tampil adalah pinjaman. Oke, berarti kita keluar dulu. Nah, jadi di sini, nah di sini ya, boleh di baris pertama, boleh di baris ini juga boleh, yaitu select pinjaman. Nah, select pinjaman. Oke, jadi NM tadi untuk mengambil data yang kita tuliskan, kemudian kita aktifkan, kita aktifkan tabel pinjaman, kemudian kita berikan ini ya, set filter to add nm ya, nm tuh yang ini ya, yang ini nih ya, yang ini. Kemudian nm anggota adalah nama feed dari file atau tabel pinjaman yang dan tidak nol itu artinya berarti bukan nol ya, bukan nol itu bisa satu, bisa di digit ke berapa gitu ya, itu ada nilai itu ya. Coba kita langsung run. Oke, misalnya kita tuliskan tadi apa, W misalnya gitu ya, kita klik. Pinjaman, oh maaf ya, salah ya. Oke, langsung ini aja, jadi bukan pinjaman, transaksi ya. Oke, ini transaksi, salah. Transaksi. Oke, coba kita run lagi. Oke, W, kita enter. Oke, belum ya. Oh, tapi ini ya ke sini jadi hilang. Oke, nah, coba ya ini kita keluar, kelihatannya masih kurang satu baris lagi. Yaitu apa? Gridnya kita refresh ya. Coba kita berikan this form, grid, ya grid 1 refresh. Nah, refresh ya. Oke, seperti ini. Coba kita run. Coba ya, kita huruf W tadi. Oke.
nggak muncul ya. Oke. Oke. Oh, ini mungkin dibacanya, ini yang belakang ini juga kebaca nih ya. Ke belakangnya dibaca. Nah, supaya yang dibaca hanya huruf W saja, ya jadi ini ada yang kurang nih ya. Supaya yang terbaca itu hanya huruf W saja, maka waktu pengambilan NM-nya itu ada pembatasan ya. Oke. Ya, jadi di sini NM adalah yang kita ambil hanya hurufnya saja, spasi kosongnya kita tidak ambil. Nah, untuk mengambil itu supaya nulis kiri kanannya itu tidak diambil spasinya, maka kita bisa berikan perintah begini, all trim. Ya, all trim. Nah, gini. All trim itu sebenarnya ada perintah trim, ada perintah L trim. Tapi karena dua-duanya kita tulis saja all trim, nggak apa-apa. Kemudian this form text 1 value kurung tutup. Nah, ini kalau kita berikan all trim seperti ini, ya all trim kurung buka kurung tutup, maka nanti yang terbaca adalah hanya huruf yang dituliskan, ya spasi kosongnya tidak dibaca. Ya, kita akan coba, misalnya huruf W lagi di sini, W kita enter. Nah, ya jadi sekarang sudah muncul nih ya. Jadi yang muncul hanya nama anggota yang ada huruf W-nya, ya. Kemudian tadi ada AN misalnya ya, kita AN, kita klik ini. Nah, maka yang nama anggota yang ada huruf AN-nya, ya. Ini Suwarno, ini An berarti di sini. Kemudian ada Fitrian, An. Kemudian ada Suherlan, kemudian Arfian, ini ya ada, nah gitu ya. Coba kalau kita tuliskan Man, ya, MAN, Man, gini. Oke, maka hanya 2, ya. Gimana kalau kita kosongkan? Kosongkan kita ini. Oke, malah tidak ada ya. Oke, ini jadi kemana nih ya, bentar ya. Oke, ini hanya ada yang rupanya. Kalau I ada yang huruf I-nya. Oke, kebetulan semuanya ada. Huruf O misalnya. Oke, hanya Suwarno yang huruf ya. Nah, kemudian satu lagi, ini kalau misalnya ini hanya satu ya, supaya selalu paling atas, kita bisa tambahkan di sini, misalnya di bawah ini, kita tuliskan di bawahnya atau di atasnya ya. Kelihatannya di atasnya ini. Ya, kita tuliskan go top. Nah, gitu ya. Coba ya, coba kita run. Oke, misalnya kita tulis W. Nah, gini ya. Jadi ini selalu paling atas ya. Kemudian huruf O. Nah, ini ya. Sedangkan kalau kosong, apa ini? Oh, malah nggak ada ya. Oke, maka ini bisa kita kondisikan begini. Oke, ini bisa di sini aja deh ya. Misalnya gini, apa ya? Oke, misalnya kita bisa tambahkan if ya, if NM tidak sama dengan blank, jadi tidak sama dengan atau crash ya. Kemudian kita berikan tanda petik 2 kali. Bisa double, bisa yang tunggal. Ya. Jika tidak kosong maka ini ya. Kemudian kita tutup and div. Ya, coba kita coba ini ya. Oke.
Oke, and div. Kemudian kalau ini belum kelihatannya sebentar. Pak, kita pakai else kelihatannya ya. Else set filter, nah gitu. Set filter to, nah gitu ya. Coba kita run. Kita run ya. Tadi saya ulang lagi, misalnya tampilkan. Oh kok nggak berfungsi sebentar. N, oh nggak jalan sebentar ya. Apa ini? If nm tidak sama dengan blank. Ini ada yang salah kelihatannya. Ini kalau tidak nm, coba sih dibalik ya. Jika nm sama dengan ini, kemudian ini di atas coba. Maka ini else begini. Coba jalan nggak? Oke ya. Jadi kalau huruf W, oh nggak juga ini ya. Oke, sebentar. Ini ada yang tidak jika tadi seperti ini ya. Waktu begini jalan. Bentar ya, saya ulang lagi. Ini kalau kita huruf W tampilkan, benar ya. Jadi kalau misalnya gini, oke, sudah berfungsi. Nah, sekarang bagaimana kalau kosong? Ya, kalau kosong ini harusnya muncul nih ya. Kalau kosong begini mestinya harusnya muncul. Coba kita lihat lagi. Oke. Kalau misalnya kosong, Altrim sama dengan coba ini sedikit di ini ya. Coba ini. Jika len ini panjang ya, panjang karakter. Jika len nm kalau tidak kosong itu berarti artinya nm tidak sama dengan 0 gitu ya. Tidak sama dengan 0 gitu. Kemudian kalau tidak, artinya kalau kosong, maka kita tuliskan aja set filter to gitu ya. Coba ini jalan atau tidak ya. Oh ini sebentar, ini kelihatannya yang tidak menjadi jalan tuh karena ini harusnya ada ini juga ya. Ini begini, coba kita jalankan ya. Mau apa tidak nih? Oke, misalnya oke, kalau kita kosongkan ya, kalau dikosongkan maka muncul. Oke, jadi ini oke ya. Oke, ini ada yang bisa digabung sebenarnya begini. Misalnya ini
selectnya kita letakkan ke atas saja di sini. Nah, gini. Ya, udah. Kemudian, nah ini bisa kita turunkan saja. Oke, ini sama ini kita turunkan dua-duanya aja ini ya. Ah, begini. Ah, gitu. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini, nah ini bisa kita hilangkan. Nah, ya, maka perintahnya seperti itu. Coba kita run sekarang. Ini. Ya, coba kita tuliskan W, tampilkan, oke, sudah benar. Kemudian AN, oke, benar. Kemudian man misalnya, oke, benar ya. Kemudian kalau kita kosong begini, kita klik, kan, oke ya. Jadi sudah benar ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya untuk membuat filter ya. Oke ya, jadi ini tentunya bukan hanya nama anggota ya, bisa yang lain ya. Jadi sekali lagi perintahnya ternyata tidak terlalu banyak ya, hanya begini saja ya. Oke. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri, terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.